Selamat pagi semuanya. Kembali lagi dengan saya Lisnawati Stinjak selaku pembawa acara pada pagi hari ini. Di sini kita akan membahas chapter 7 yaitu tentang fraud, internal control, dan cash. Dan di sini saya juga ditemani oleh pakar-pakar ekonomi kita, yaitu ada Pak Yoda, Ibu Etika, Ibu Amika, dan Ibu Selviana. Membahas tentang ini, di sini saya ingin bertanya dulu kepada Ibu Etika. Yang pertama, di dalam perusahaan itu kan Bu pasti ada kecurangan. Dan menurut Ibu apa sih itu kecurangan? Menurut saya, kecurangan adalah kesalahan yang sering dilakukan atau sering terjadi secara berulang-ulang. Lalu Bu, apa saja sih Bu faktor pendorong untuk melakukan kecurangan itu? Faktor pendorong untuk melakukan kecurangan ada 3. Yang pertama, adanya tekanan keuangan atau financial pressure. Yang kedua, adanya kesempatan atau opportunity karena lemahnya pengendalian internal control. Yang ketiga, adanya pembenaran kesalahan atau rationalization. Itu, Bu. Baik, Bu. Selanjutnya, apakah dengan sistem pengendalian internal itu tujuan perusahaan akan tercapai? Iya, karena tujuan pengendalian internal sendiri adalah untuk menjamin perusahaan atau organisasi atau entitas agar tujuan perusahaan dapat dicapai dan laporan keuangan yang dihasilkan perusahaan juga dapat dipercaya. Dan juga kegiatan perusahaan akan sejalan dengan hukum dan peraturan yang berlaku. Itu menurut saya, Bu. Selanjutnya, Bu, apakah pengendalian internal itu memiliki fungsi dan fungsinya itu apa aja, Bu? Ya, pengendalian internal pasti memiliki fungsi. Fungsinya yang pertama yaitu untuk mencegah aset perusahaan agar tidak hilang atau dicuri. Yang kedua, meningkatkan efisiensi akuntansi. Yang ketiga, meningkatkan keakuratan dan reliabilitas catatan akuntansi agar bebas dari kecurangan. Yang keempat, meyakinkan semua aturan bisa dipatuhi atau bisa dijalankan dengan sesuai aturan. Baik, Bu. Terima kasih atas jawaban Ibu Etika. Di sini saya selanjutnya ingin bertanya kepada Ibu Selviana. Tapi terlebih dahulu saya ingin bertanya kepada Pak Yoda, Ibu Amika, Ibu Selviana. Apakah jawaban dari Ibu Etika pada tambahan atau kekurangan atau sudah jelas? Kalau menurut aku sih yang dikatakan Ibu Etika tadi sudah betul. Cuman ada satu lagi penyebabnya menurut saya. Yang terakhir, adanya tekanan dari perusahaan. Jadi tekanan yang dari perusahaan bisa dari moral, ya sering dimarahin. Jadi nyo tuh ngerasa mau balas dendam. Balas dendam tuh dengan cara korupsi dari uang perusahaan menurut saya. Gimana menurut yang lainnya? Terima kasih kepada Pak Yoda. Ibu Amika dan Ibu Selviana, bagaimana, Bu? Saya setuju dengan pendapat dari Ibu Etika dan juga pendapat dari Pak Yoda. Saya merasa sudah cukup jelas. Kalau Ibu Amika? Menurut saya, jawaban dari Ibu Etika dan Pak Yoda sudah sangat jelas. Baik, selanjutnya saya ingin bertanya kepada Ibu Selviana. Sebutkan saja, Bu, apa saja komponen internal control untuk mengendalikan kecurangan itu. Komponen internal control itu ada 5. Nah, di mana komponen internal control ini digambarkan seperti payung. Jika komponen utamanya rusak, maka keempat komponen lainnya tidak berguna. Itu kelima komponen tersebut, yang pertama yaitu lingkungan pengendalian atau control environment. Nah, di sini itu seperti pemimpin atau pemegang saham. Nah, yang kedua yaitu penilaian risiko atau risk assessment. Nah, yang ketiga yaitu aktivitas pengendalian atau control activities. Yang keempat, informasi dan komunikasi atau information and communication.
Dan yang kelima yaitu pemantauan atau monitoring. Itu saja, Bu. Baik, Bu. Bisa tolong dijelaskan, Bu, maksud dari penilaian resiko itu apa dan prosedur dalam penilaian resiko itu bagaimana? Penilaian risiko atau risk assessment adalah penilaian risiko terhadap kegiatan perusahaan kita. Prosedurnya dengan cara membandingkan tingkat atau kriteria risiko yang telah ditetapkan. Karena jika kita melakukan suatu usaha, maka risiko itu pasti akan ada dan tidak pasti seberapa besar dan kapan akan terjadi. Jadi kita perlu dengan adanya penilaian risiko. Begitu, Bu. Selanjutnya, Bu, kan di sini ada prinsip-prinsip dalam aktivitas pengendalian. Nah, prinsip-prinsipnya itu apa aja, Bu? Prinsip dalam aktivitas pengendalian ada 6. Yang pertama adalah establishment of responsibility, yaitu pemisahan tanggung jawab dan tugas yang jelas. Nah, misalnya di sebuah minimarket terlalu kecil ya, di sebuah Alfamart kita ada pembagian antara jam malam dan jam pagi untuk kasir. Nah, dipisahkan tanggung jawab dan tugasnya. Nah, yang kedua yaitu segregation of duties atau pemisahan tanggung jawab tugas, di mana bendahara akan mencatat keuangan dan sekretaris untuk mencatat kegiatan dan sebagainya. Jadi dipisah tugasnya. Yang ketiga yaitu dokumentasi prosedur yang baik atau documentation procedures. Ciri dari dokumentasi yang baik yaitu jika dia urut, kegiatannya urut dan tercetak. Misalnya ada pembelian, maka cek yang kita dapat dari pembelian tadi harus disimpan dan urut, ada buktinya. Nah, yang keempat yaitu pengendalian fisik atau physical control, di mana physical control ini merupakan tindak pencegahan kita atas pengendalian tadi, Bu. Misalnya seperti menyimpan uang dan aset perusahaan di brankas atau di bank. Terus juga menggembok gudang penyimpanan kita, menyetel alarm atau sensor garment, dan banyak lagi. Nah, yang kelima yaitu verifikasi internal oleh pihak independen atau independent internal verification. Kapan ini dilakukan? Ketika kita merasa bahwa terjadi kecurangan di perusahaan kita. Jadi kita melakukan verifikasi oleh pencatat dan pemegang. Jadi setelah kita merasa ada kecurangan, oke, kita melakukan verifikasi untuk melakukan pembenaran apakah benar terjadi kecurangan dan untuk menentukan tindakan kita selanjutnya. Nah, yang terakhir yaitu pengendalian sumber daya karyawan atau human resource control, di mana bisa dengan beberapa cara. Yang pertama yaitu merotasi karyawan. Kita di perusahaan tidak boleh yang namanya tugasnya itu turun-temurun, Bu. Misalnya bendaharanya dari neneknya, dari anaknya, terus dari cucunya, itu turun-temurun. Harus dilakukan rolling atau merotasi karyawan. Kita memilih karyawan berdasarkan kemampuan, bukan keturunan. Nah, yang kedua yaitu cek latar belakang karyawan. Jangan asal menerima karyawan yang bekerja di perusahaan kita. Misalnya dia mantan preman atau mantan pencuri di perusahaan lain. Kita harus mengecek latar belakangnya. Kenapa dia sampai dipindahkan atau diberhentikan dari suatu perusahaan. Apakah kinerjanya baik, apakah sikapnya baik. Kita harus mengecek hal tersebut sehingga tidak menimbulkan kekhawatiran di masa depan. Nah, yang ketiga yaitu kegiatan repressing. Repressing ini bisa juga untuk
pengendalian sumber daya, sehingga kita memberikan cuti karyawan. Karyawan kita tidak merasa sumpek bekerja selama seminggu penuh. Kita memberikan libur di hari Minggu. Contohnya seperti itu, Bu. Baik Bu, terima kasih Bu Selviana atas jawabannya. Selanjutnya Bu, di sini kan ada keterbatasan internal kontrol. Nah, keterbatasannya itu apa aja sih Bu? Ada 3 keterbatasan yang saya ketahui dalam internal kontrol. Yang pertama yaitu cost sold not exceed benefit, di mana biaya tidak boleh lebih besar daripada manfaat. Maksudnya kita mengeluarkan biaya tidak harus lebih besar dari manfaat. Kenapa? Karena kegiatan kita beroperasi untuk mencari keuntungan. Jika kita modalnya saja sudah lebih besar dari manfaat yang kita peroleh, untuk apa kita melakukan kegiatan usaha? Nah, yang kedua yaitu human element atau perilaku manusia. Seperti yang tadi dibilang, bahwa kita harus selalu mengecek latar belakang. Karena perilaku manusia ini sangat berpengaruh dalam kegiatan kontrol kita, tanggung jawab dan rasa bersalah. Kalau dari perilaku manusianya sudah egois dan tidak merasa bersalah, maka itu akan menjadi keterbatasan internal kontrol kita. Ya, yang ketiga yaitu size of business atau ukuran perusahaan. Semakin besar perusahaan, maka pengendalian internal kontrolnya juga semakin kuat. Kenapa? Karena jika perusahaan besar, otomatis kita akan lebih berhati-hati karena lebih besar kemungkinan terjadinya kecurangan. Begitu, Bu. Baik Ibu Selviana, terima kasih atas jawaban Ibu. Bagaimana dengan Bapak dan Ibu-Ibu semuanya? Kalau menurut aku sih seperti yang dibilang Ibu Selviana tadi sudah betul. Cuman ada satu yang masih mengganjal di otak saya. Ibu Selviana tadi kan mengatakan cek latar belakang dari masa lalu. Menurut saya masa lalu itu tidak bisa dijadikan pedoman. Karena bisa jadi masa lalu orang tersebut dengan masa sekarang dia telah berubah. Jadi lebih efisien kita melihat apa sih perilaku yang dilakukan orang tersebut pada saat ini dan apa sih dampak pada masyarakat sendiri. Itu sendiri menurut saya. Gimana Ibu Selviana? Begini Bapak, itu mengecek latar belakang perusahaan sangat perlu dilakukan menurut saya. Kenapa? Karena sikap dan sifat manusia ini sangat sulit untuk berubah. Di mana jika telah dilakukan sejak lama, maka kemungkinan besar akan dilakukan di masa depan. Seorang pencuri dipenjarakan, lalu dia keluar dari penjara tersebut. Nah, selepas dari keluarnya dia dari penjara, sikap mencurinya itu tidak bisa langsung dihilangkan, malah kita harus lebih berhati-hati kepadanya, karena takutnya dia malah lebih nekat lagi daripada sebelumnya. Begitu menurut saya, Bapak. Sebelumnya saya ingin mengatakan Ibu Selviana, saya tidak menentang dengan pendapat Ibu Selviana, tapi lebih bagusnya kita lihat pada saat ini. Jadi kita lakukan survei. Survei itu bukan sehari 2 hari aja. Jadi kita lakukan minimal kalau menurut saya sebulan 2 bulan. Jadi kita lihat perilakunya. Jadi kita tanya pada masyarakat bagaimana keluhannya terhadap orang tersebut, bagaimana perilakunya, bagaimana kesehariannya. Kayak itu Ibu Selviana. Jadi misalnya orang baru keluar dari penjara, terus orang tersebut sudah berubah, sudah tidak ingin melakukan kejahatan lagi. Jadi pas mau keterima jadi pegawai, pekerja, masa kita lihat dari masa lalunya, padahal dia sudah berubah. Jadi menurut saya lebih bagus kita lihat pada saat sekarang. Karena orang tersebut bisa saja berubah. Saya tidak menentang sama pendapat Ibu Selviana tadi, tapi lebih bagusnya menurut saya. Gimana Ibu Etika sama Ibu Amika?
Saya menyangga dulu dari jawaban Pak Yoda, kan syarat untuk memasuk dunia kerja atau menjadi karyawan di salah satu perusahaan itu kan membutuhkan surat kelakuan baik, Pak. Jadi jika seseorang sudah berurusan sama dengan kepolisian, otomatis kan tidak bisa mendapat surat kelakuan baik. Sedangkan setiap perusahaan pasti mengajukan meminta syarat kelakuan baik itu, Pak. Nah, gini Ibu Etika, itu tergantung menurut saya sih perusahaan yang dikata Ibu Etika tuh sudah sudah bagus, cuman tapi kan perusahaan kita kan masa kita lihat dari masa lalu orang lain. Jadi kalau saya sih kalau mendirikan perusahaan, kalau misalnya saya bikin perusahaan, saya tidak lihat dari masa lalunya, tapi lebih melihat pada saat ini bagaimana perilakunya. Bisa jadi orang tersebut sudah berubah, bisa jadi orang tersebut sudah baik, dan bisa jadi pula dia tidak berubah. Jadi perlu dilakukan survei terhadap orang tersebut, tapi dengan cara jangan terlihat nian, jangan ketahuan kalau kita bukan survei ya, memata-matai. Kalau menurut saya tuh gimana perilakunya, gimana Ibu Etika sama Ibu Amika? Tapi Pak, tidak mungkin kan jika suatu perusahaan kan perusahaan itu artinya udah besar kan, tidak mungkin kan kita itu mensurvei atau mengawasi setiap karyawan kita, setiap tingkah laku keseharian karyawan kita, sedangkan pekerjaan lainnya kan lebih banyak dan lebih banyak kepentingan yang lebih penting dari hal itu. Jadi untuk meminimalisir tindakan seperti bentar Ibu Etika, itu kalau bagian itu sudah ada bagiannya, yaitu internal control seperti yang dibilang Ibu Selviana tadi. Jadi menurut saya tambahkan satu lagi dalam perusahaan saya. Kalau saya bikin perusahaan itu saya bikin yang khusus untuk melihat perilaku karyawan dalam kesehariannya. Jadi kalau saya sendiri kalau bikin perusahaan saya bikin satu lagi, yaitu yang khusus melihat perilaku pegawai dalam bermasyarakat. Jadi kita tahu bagaimana perilakunya. Belum tentu orang yang baik di perusahaan, di masyarakatnya kurang baik. Nah, begitu Ibu Etika. Saya izin itu menyalah terlebih dahulu terhadap pendapat Bapak Yoda. Menurut saya, kan kita membuka usaha perusahaan. Nah, lebih baik kita berhati-hati karena perusahaan kita itu untuk mencari keuntungan, Bapak, bukan untuk amal. Jadinya kita tidak perlu memperhatikan apakah seorang itu akan berubah atau tidak, tapi kita lebih ke berhati-hati. Karena kemungkinan besar orang yang sudah melakukan kejahatan di masa lalu akan mengulangi kejahatan tersebut. Menurut saya tidak apa kita melakukan tindakan pencegahan seperti itu. Memang benar kita tidak boleh menilai seseorang dari masa lalunya. Tapi jika kita membuka usaha, lebih baik kalau kita berhati-hati. Karena kita bukan badan amal yang memperhatikan perilaku manusia yang di mana-mana sewaktu-waktu memang bisa berubah. Tapi menurut saya akan lebih baik jika kita berhati-hati dan mengambil antisipasi untuk tidak menerima orang dengan masa lalu yang buruk, Pak. Yang pernah melakukan tindakan kriminal dan berhubungan dengan aparat hukum. Menurut saya begitu. Gini aja Bu Selviana, misalnya kau masuk penjara, udah itu kau ndak kerja, terus perusahaan tuh tidak mau menerima, gimana perasaan kau? Sakit hati apa tidak? Apakah kau maklumi apa cak mana?
Gitu aja, Mik. Ya memang saya sebagai pihak yang terkena masalah dengan aparat hukum tentunya akan merasa terintimidasi karena masa lalu saya menyebabkan tidak berhasilnya karir saya di masa depan. Tapi saya ya di mana pandangan saya sebagai seorang pimpinan perusahaan tidak memperhatikan perasaan dari si pelamar kerja. Karena kita mencari keuntungan, Bapak. Tidak perlu kita memperhatikan perasaan orang. Jika kita ingin memperhatikan perasaannya, maka kita bisa saja memberikan uang untuk mereka membuka usaha menurut saya, Bapak. Jangan menyebabkan atau menimbulkan benih-benih kecurangan di perusahaan sendiri. Mengambil resiko besar seperti itu, Bapak. Kalau seperti itu, kalau menurut Ibu Selviana, saya setuju sama pendapat Ibu Selviana, tapi saya lebih setuju sama pendapat saya. Karena dunia itu pasti berputar, kadang di atas, kadang di bawah. Bisa jadi orang yang kita tidak terima, masa lalunya jelek tadi, bisa bikin perusahaan besar, enggak kita bikin kerjasama, nanti dia menolak. Jadi menurut saya sudah betul pendapat saya. Udah itu satu sanggahan untuk Ibu Selviana yang terakhir menurut saya. Internal kontrol yang Ibu Selviana tadi, menurut Ibu Selviana buang-buang waktu, itu menurut saya itu lebih efisien. Karena gini aja, kita tidak tahu pikiran pegawai kita pada saat bekerja tuh. Bisa jadi pikiran orang tuh jahat kepada kita. Itu salah satunya mengantisipasinya dengan melihat kesehariannya. Tapi keseharian orang tuh bukan pegawainya, bukan banyak nian. Maksud saya minimal lah 5 orang. Bukan setiap hari ngelihatnya. Per minggu lah. Kita tanya sama pegawainya. Itu tidak membuang waktu menurut saya sih. Lebih mengatasi kesalahan yang akan timbul pada masa depannya. Gimana, Ibu? Maaf sebelumnya Bapak, itu yang menghabiskan waktu tadi itu pendapat dari Ibu Etika. Maaf inilah. Oh, Ibu Etika. Yang Ibu Selviana tadi kan yang badan amal kan kalau salah. Badan amal menurut Ibu Selviana. Jadi iya. Menurut saya perusahaan ya prinsipnya mencari keuntungan, jadi tidak perlu yang namanya memperhatikan perasaan seseorang. Jika kita ingin memperhatikan perasaan seseorang, maka lebih baik jika kita memberi mereka modal usaha. Jangan menimbulkan atau mengambil resiko. Begitu, Bapak. Kembali lagi. Memang benar menurut Bapak bahwa kita tidak tahu masa depan kita seperti apa dan roda kehidupan berputar. Bisa jadi dia akan membuka perusahaan. Dan ya menurut saya kan karena kita seorang pemimpin perusahaan, ada baiknya kita berhati-hati karena perusahaan kita itu bukan milik kita sendiri. Ada nasib karyawan juga, ada untuk keluarga kita juga. Jadi lebih baik berhati-hati daripada kita menimbulkan resiko, mengambil resiko besar tersebut dan membahayakan pihak-pihak yang kita sayangi demi menyelamatkan satu orang. Menurut saya begitu, Bapak. Kalau saya itu pendapat Ibu Selviana sama pendapat saya sudah betul, tapi yang kita perdebatan kita ini adalah orang yang dari masa lalunya. Apakah dia seorang penjahat, apakah tidak? Gimana Ibu Lisna? Antara pendapat saya sama Ibu Selviana? Sebenarnya pendapat kalian berdua itu sama benar. Mungkin ada yang lebih benar lagi. Tapi saya lebih setujunya kayak ke pendapat Ibu Selviana sih, Pak Yoda. Oh iya. Saya maklumi. Terima kasih atas pendapatnya Pak Yoda dan Ibu Etika, Ibu Selviana. Apakah Ibu Amika juga ada tambahan, Bu? Atau sudah jelas?
Menurut saya sudah sangat jelas, tidak ada tambahan lagi. Oke, terima kasih Bu. Selanjutnya kita masuk ke pengendalian terkait dengan pengeluaran kas. Di sini saya ingin bertanya kepada Ibu Amika terlebih dahulu. Dia menggunakan dana kas kecil itu kan ada menggunakan metode tetap dan metode berubah-ubah. Apa sih Bu perbedaan dari metode itu? Metode tetap, metode pembukuan kas kecilnya di mana rekening kas kecil jumlahnya akan selalu tetap, sedangkan metode berubah yaitu suatu metode pengisian dan pengendalian kas kecil di mana jumlah kas kecil akan selalu berubah-ubah sesuai dengan kebutuhannya. Saja, Bu. Selanjutnya Bu, menurut Ibu metode mana yang lebih sering digunakan dalam perusahaan dagang itu? Menurut saya yang sering digunakan dalam metode dagang itu metode tetap. Karena kan metode tetap, metode pembukuan kas kecilnya di mana rekening kas kecilnya jumlahnya akan selalu tetap. Setiap pengeluaran yang terjadi, pemegang tiket tidak serta-merta langsung mencatatnya, tetapi hanya sekedar mengumpulkan bukti transaksi pengeluarannya saja. Baik Bu, terima kasih Bu. Selanjutnya di sini kan ada rekonsiliasi bank. Nah, di perusahaan dagang kan ada rekonsiliasi bank. Dan apa sih itu rekonsiliasi bank itu, Bu? Rekonsiliasi bank itu suatu catatan uang yang dibuat oleh perusahaan setiap akhir periode. Biasanya dibuat untuk setiap bulan. Untuk mengamankan saldo kas kecil di bank. Menurut catatan bank dengan saldo kas kecil di mana bank menurut catatan perusahaan karena seharusnya jumlahnya harus sama. Lalu Bu, apa penyebab terjadinya perbedaan saldo kas pada bank dengan perusahaan kita itu berbeda? Menurut saya penyebabnya ada dua. Yang pertama perbedaan waktu. Ada kemungkinan bank sudah menambahkan tetapi menurut catatan perusahaan belum ditambahkan. Atau bank sudah mengeluarkan tetapi catatan perusahaan belum berkurang. Misalnya bank sudah menambahkan uang di rekening giro, tetapi perusahaan belum menambahkan seperti uang dengan transfer ke bank langsung. Yang kedua adanya perbedaan pencatatan. Yang kedua adanya kesalahan pencatatan. Kesalahan baik yang dilakukan oleh bank sendiri ataupun perusahaan sendiri. Begitu Bu menurut saya. Baik Bu, terima kasih Bu atas jawabannya. Bagaimana dengan Pak Yoda, Bu Etika dan Ibu Selviana atas jawaban Ibu Amika tadi? Saya rasa sudah tidak ada tambahan, sudah bagus pendapat Ibu Amika. Kalau Ibu Etika dan Ibu Selviana bagaimana Bu? Saya juga merasa sudah cukup dengan penjelasan dari Ibu Amika tadi. Bagaimana dengan Ibu Etika, Bu? Sudah cukup jelas dengan penjelasan Ibu Amika tadi. Baiklah, selanjutnya di sini saya ingin bertanya kepada Pak Yoda. Menurut Bapak, mengapa sih perlu membuat rekonsiliasi bank itu? Rekonsiliasi bank perlu dilakukan karena tujuan utamanya kan untuk menyamakan saldo di bank dengan saldo di perusahaan. Jadi tujuannya untuk menyamakan yang ada di bank sama di perusahaan. Karena bisa jadi pada waktu yang dibilang Ibu Amika tadi, yang pertama perbedaan waktu penyebabnya, kedua ada kesalahan pencatatan baik dari perusahaan maupun dari bank. Itu saja menurut saya. Lalu Pak, bagaimana sih cara membuat rekonsiliasi bank ini? Yang pertama, siapkan rekonsiliasi bank. Kemudian siapkan semua jurnal yang dibutuhkan untuk menyesuaikan transaksi yang perlu penyesuaian. Kemudian masukkan masukkan cash balance atau bank statement atau catatan yang berada di bank. Kemudian ditambahkan dengan deposit yang kita keluarkan, yang kita terima. Udah itu tambahkan dengan bank error atau kesalahan bank. Kemudian dikurangi dengan outstanding check atau cek-cek yang dikeluarkan.
yang rekonsiliasi bank. Kemudian yang rekonsiliasi pada perusahaan yang pertama cash balance per box statement atau uang yang kita catat pada waktu itu. Kemudian ditambah dengan notes receivable atau piutang. Kemudian ditambah dengan piutang wesel. Kemudian dikurangi dengan beban administrasi atau administrasi expense. Kemudian dikurangi lagi dengan NSF atau NSF cek. Kemudian dikurangi dengan box error atau kesalahan pada box yang akan menghasilkan yang adjusted cash balance untuk perusahaan dan adjusted cash balance untuk bank statement atau untuk bank. Untuk info lebih lanjut, kalian bisa lihat pada video yang di-share pada grup akuntansi C1. Gimana? Yang lainnya, apakah pendapat saya sudah betul apa belum? Apakah ada tambahan? Kan tadi katanya rekonsiliasi bank itu dibuat oleh perusahaan ketika di akhir bulan ya Pak, di akhir periode bukan di akhir bulan. Nah, yang membuat itu pihak perusahaan saja atau pihak bank juga menyesuaikan Bapak? Bisa dijelaskan? Nah, untuk ini yang membuat tuh bukan pihak bank. Jadi namanya saja rekonsiliasi bank, tapi yang membuatnya perusahaan bukan bank. Jadi perusahaan menyamakan saldo yang berada di bank dengan saldo yang pada kita. Jadi seperti itu, Ibu Selviana. Jadi bukan pihak bank yang itu. Dari mana perusahaan mengetahui adanya perbedaan saldo tersebut, Bapak? Jadi perbedaan tersebut dari ada rekening koran yang dikeluarkan oleh bank kepada kita. Jadi kita mengetahui di mana kesalahan pencatatan pada kita dan di mana kesalahan pada bank. Jadi perbedaannya kita dapat melihat pada akhir periode nanti. Jadi pas perjalanan pertengahan perusahaan kita tidak mengetahui kesalahannya di mana. Jadi pas akhir periode kita mengetahui. Gimana Ibu Selviana? Begitu ya Bapak. Jadi kalau rekening koran sudah diterbitkan oleh pihak bank, kita bisa mengetahui perbedaan pencatatannya tadi. Nah, terus kan tadi ada salah satu faktornya yaitu perbedaan waktu pencatatan. Jadi bagaimana jika yang mencatat duluan itu adalah perusahaan kita? Misalnya kita melakukan transaksi dan kita membeli transaksi tersebut dengan menggunakan uang yang kita simpan di bank. Sehingga kita sudah mengeluarkan uang, sedangkan pihak bank belum menyerahkan atau membayarkan pembelian kita tadi, Bapak. Jadi kita yang mencatat duluan, sedangkan perusahaan itu bank belum. Nah, gini Bu Selviana. Pertanyaan Ibu Selviana tadi menurut saya sangatlah bagus karena pertanyaannya sangat masuk akal sama konsep yang saya bilang tadi. Jadi kesalahannya datang dari bank. Karena kenapa bank tersebut tidak mencatat uang yang kita terima, padahal kita kan sudah mengambil uang tadi dari bank. Jadi kesalahannya pada bank, tapi yang kita rekonsiliasi pada perusahaan kita. Jadi pencatatan tuh kita sesuaikan. Kemudian seperti itu menurut saya. Jadi perusahaan itu mencatat yang mana pengeluarannya kelak. Sudah mengerti Bu Selviana? Begini Bapak, kan tadi kita membeli barang, otomatis kita mengeluarkan uang. Dan uang kita yang disimpan di bank tadi otomatis akan berkurang. Kalau kita yang menyesuaikan uang kita dengan simpanan di bank, otomatis pembelian tadi tidak mengeluarkan uang kita. Menurut saya
harusnya pihak bank yang melakukan rekonsiliasi. Bagaimana Bapak? Bisa dijelaskan? Agar saldo kita tadi berkurang karena pembelian Bapak. Jadi harusnya kan kas kita yang ada di bank tersebut berkurang. Bukan kita menyesuaikan saldo yang ada di bank dengan uang kita karena kita telah melakukan pembelian Bapak. Itulah gunanya seperti Ibu Selviana bilang tadi, itulah gunanya error bank atau bank error. Jadi yang kesalahan yang dibuat oleh bank tadi, dia yang perbaiki. Kita tidak bisa memperbaiki karena kita bukan bagian dari bank, kita bagian dari perusahaan. Jadi yang bagian bank, yang mana kesalahan, yang mana yang tidak tercatat, dia yang menyelesaikan, tapi yang kita catat juga. Misalnya yang Ibu Selviana bilang tadi, kita mengambil uang di bank, kemudian kita bayar untuk peralatan, kan mengeluarkan uang. Jadi kita catat aja itu. Nanti pas pencatatan itu kita lakukan pada akhir periode. Begitu Ibu Selviana. Untuk mengetahui mana yang pencatatan di bank dan mana yang pencatatan yang kita, yang mana kesalahannya kelak. Begitu Ibu Selviana. Jadi jika pihak bank yang belum melakukan pencatatan, maka pihak bank yang akan melakukan pencatatan atau rekonsiliasi bank, begitu Bapak? Atau akan ada pihak bank yang menyesuaikan dengan aset kita yang sebenarnya, bagaimana Bapak? Jadi begini Bu Selviana, kalau menurut saya, setahu saya, kalau pihak bank itu jarang sekali melakukan kesalahan. Yang lebih dominan melakukan kesalahan itu lebih ke perusahaan kita. Jadi kalau misalnya kesalahannya dari bank, biasanya otomatis pada saat pemeriksaan pencatatan pada akhir periode di bank tersebut. Jadi saldo yang kita miliki pada bank itu tabungan, atau bukan saldo, tabungan yang kita miliki pada bank tersebut akan diketahui. Jadi otomatis nanti itu. Kalau biasanya tahu saya, kalau seperti yang Ibu Selviana tadi bilang, kita sudah mengambil uang di bank, tapi pihak bank itu tidak mencatat uang yang kita ambil tadi. Mungkin bisa jadi kelupaan, bisa jadi kesalahan. Kalau itu sih kita pihak bank biasanya bisa melihat, bukan saya so tahu ya, misal so tahu ya, biasanya tuh saldo yang kita miliki di rekening tuh kelihatan nantinya pada akhir periode. Jadi seperti itu Ibu Selviana. Terima kasih Bapak atas jawabannya. Saya ada pertanyaan satu lagi. Ini sebenarnya tidak masuk ke rekonsiliasi bank. Saya hanya ingin bertanya, untuk uang yang kita simpan di bank itu atas nama perusahaan, apakah kita sebagai salah satu pemegang saham bisa mengambil uang tersebut secara pribadi? Gini Ibu Selviana, seperti yang Ibu Selviana bilang tadi, yang uang yang kita miliki, uang yang perusahaan miliki itu tercatat bukan pihak kita sendiri, bukan pihak pemegang saham. Jadi yang atas nama perusahaan. Jadi pas pemegang saham mau mengambil uang tersebut, nanti yang mengambilnya bukan pemegang saham. Jadi tidak bisa pemegang saham yang ngambilnya. Jadi pihak yang dari perusahaan untuk mengambil. Jadi nanti itu saham yang dia minta kita berikan, tapi saham yang dia miliki nanti akan terjadi pengurangan. Begitu Ibu Selviana, mengerti apa tidak? Baik, terima kasih atas
jawaban dari Bapak Yoda. Saya sudah merasa cukup mengerti. Ya. Gimana yang lain? Baik, Gimana Ibu Edika sama Ibu Amika? Menurut saya pendapat dari Bapak Yoda sudah sangat jelas. Bagaimana dengan Ibu Etika, Bu? Saya setuju dengan pendapat dari Ibu Selviana dengan Pak Yoda. Baik, terima kasih untuk Pak Yoda dan Ibu Selviana. Dengan perdebatan kalian tadi itu akan menambah wawasan kami. Selanjutnya di sini saya ingin bertanya lagi pada Pak Yoda, apa sih tujuan rekonsiliasi bank itu bagi perusahaan ini? Seperti yang saya bilang tadi, tujuan dari perusahaan, tujuannya untuk menyamakan saldo yang berada di bank dengan saldo yang kita miliki. Jadi kita menyamakan saldo yang berada di bank dengan saldo yang kita miliki. Jadi seperti itu Ibu Lisna. Baik Pak, terima kasih. Selanjutnya kan di sini ada di dalam item-item rekonsiliasi bank ini kan ada 4 tuh. Bisa tolong dijelaskan Pak apa saja keempat item ini? Yang pertama, setoran dalam perjalanan. Setoran dalam perjalanan ialah suatu penerimaan kas yang sudah dicatat oleh perusahaan sebagai penerimaan kas, tetapi sampai akhir periode setoran tersebut belum muncul atau belum terlihat pada catatan menurut bank. Kemudian cek yang masih beredar. Cek yang masih beredar yaitu cek yang sudah ditarik oleh perusahaan dan sudah dicatat oleh akuntansi perusahaan sebagai pengeluaran kassa, tetapi sampai akhir periode cek tersebut belum muncul dalam catatan menurut bank, sehingga penyesuaian dilakukan pada catatan menurut bank dengan cara menguranginya nanti. Kemudian ketiga, bank memoranda, yaitu pihak bank sudah menambahkan atau mengurangi langsung kas perusahaan yang disimpan di bank, tetapi perusahaan belum menambahkan atau mengurangkan sampai akhir periode. Pada kasus ini, penyesuaian dilakukan pada catatan perusahaan. Kemudian yang terakhir, kesalahan atau error. Kesalahan atau error adalah kesalahan pencatatan yang dilakukan baik oleh pihak perusahaan atau pihak bank. Penyesuaian dalam rekonsiliasi bank dilakukan pada pencatatan kesalahan. Jika satu, efek dari kesalahan pencatatan ini menjadikan saldo kas yang dilaporkan lebih besar dari yang sebenarnya, maka penyesuaian dilakukan dengan cara mengurangi sebesar nilai kesalahan. Seperti itu dan pun sebaliknya. Kemudian yang kedua, kesalahan pencatatan dapat dilakukan oleh pihak bank ataupun perusahaan pada saat dibuat rekonsiliasi bank. Penyesuaian dilakukan pada catatan tempat terjadinya kesalahan. Jadi saya tambahkan jawaban untuk Ibu Selviana tadi. Jadi kalau kesalahannya dari pihak bank tadi, seperti yang saya jelaskan tadi, jadi pihak bank yang merekonnya Pak, rekonsiliasi yang kesalahan yang dia lakukan. Jadi seperti itu Ibu Lisna. Baik, terima kasih atas jawaban dari Pak Yoda. Bagaimana dengan Ibu Selviana, Ibu Amika, dan Ibu Etika atas jawabannya? Apakah masih ada tambahan lagi atau kurang dipahami?
Berarti tadi Bapak Yoda sudah mengakui kesalahan jawaban yang pertama ya Bapak, yang menjelaskan bahwa hanya pihak perusahaan yang mencatat terjadinya kesalahan dan melakukan penyesuaian ya Bapak. Tadi Bapak mengkoreksi jawaban Bapak sendiri, betul? Begini Ibu Selviana, jawaban yang saya bilang pertama sekali tadi, menurut saya sudah betul. Tapi ada tambahan jawaban yang keduanya. Jadi biasanya yang saya omongan tadi yang pertama kan biasanya yang melakukan kesalahan itu bukan pihak bank, tapi pihak perusahaan. Jadi saya tetap kuku biasanya yang melakukan pihak perusahaan, karena pihak perusahaan tuh bisa jadi manajemennya yang kurang bagus, bisa jadi yang lainnya yang kurang bagus. Kalau pihak bank biasanya dia langsung otomatis nanti masuk ke data bank nanti. Jadi apa tuh sistemnya catat masuk ke data rekening bank nanti. Jadi seperti itu Ibu Selviana. Cuman menambahkan saja. Begini, menurut saya Bapak, semakin besar usaha seseorang, semakin mudah untuk mengabaikan hal-hal kecil Bapak. Jadi misalnya kan bank, di mana bank itu akan menyimpan uang dari berbagai perusahaan. Otomatis yang menyimpannya banyak nasabahnya kan. Nah, untuk perusahaan kita sangat mungkin jika terjadi kesalahan atau perbedaan waktu tadi menurut saya Bapak. Misalnya kita sudah melakukan pencatatan sedangkan pihak bank belum. Bukan karena dia lebih bagus, tapi karena dia lebih besar cakupannya sehingga kegiatannya lebih banyak menurut saya. Sehingga dengan mudahnya atau dengan resiko untuk mengabaikan hal-hal kecil itu semakin mudah menurut saya Bapak. Jadi saya berpendapat bahwa penyesuaian juga bisa dilakukan oleh pihak bank. Ya, menurut Ibu Selviana tadi saya setuju. Tapi pakai tapinya Ibu Selviana. Kalau biasanya menurut saya tuh yang kesalahan tuh bukan pihak bank. Jadi lebih dominannya perusahaan. Jadi jarang sekali pihak bank melakukan kesalahan. Karena dia langsung kecatat nanti itu ke servernya, ke pusatnya. Jadi kalau misalnya pihak bank melakukan kesalahan, itu yang melakukan penyesuaian pihak bank. Tapi jarang kita temui menurut saya. Jarang kita ketemui, ditambah satu lagi jarang saya ketahui. Belum ambo ketahui kasus yang seperti itu, Ibu Selviana. Yang lebih saya ketahui yang melakukan kesalahan tuh pihak perusahaan, bukan pihak bank biasanya. Seperti itu Ibu Selviana. Kalau pendapat Ibu Selviana tadi, saya setuju, sangat setuju. Seperti itu Ibu Selviana. Terima kasih atas tambahan jawaban dari Bapak. Saya sudah cukup mengerti. Baik, terima kasih untuk Pak Yoda dan Ibu Selviana. Bagaimana dengan Ibu Etika dan Ibu Amika? Setuju. Ibu Amika? Saya sudah mengerti dengan jawaban keduanya. Baiklah, mungkin hanya itu saja yang bisa kita bahas pada pertemuan pagi hari ini. Saya juga berterima kasih kepada teman-teman semuanya yang sudah mau berpartisipasi dalam membahas chapter 7 ini. Semoga semuanya lebih mengerti, lebih memahami. Sekian dan terima kasih. Selamat pagi.